Halo sobat semuanya, ada berita terbaru mengenai penangkapan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas KPK atas korupsi bantuan sosial Bansos. Juliari Batubara baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 1:15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada pukul 2:50 waktu Indonesia Barat atau selang 30 menit kemudian, Juliari Batubara langsung ditangkap oleh petugas KPK. Dan di sini tidak perlu waktu yang lama serta pencarian karena Juliari tiba-tiba saja langsung menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, dan Juliari Batubara langsung mendatangi Gedung Merah Putih. Dan sontak kedatangan Juliari Batubara ke Gedung Merah Putih KPK yang tiba-tiba langsung mengejutkan orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut. Dari pantauan yang terlihat di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 6 Desember 2020, Juliari Batubara tiba. Dia berjalan ke pintu masuk gedung KPK. Juliari Batubara didampingi oleh sejumlah orang. Juliari tampak menggunakan baju berwarna hitam, masker hitam, dan menggunakan topi. Dan tampak juga tangan Juliari juga tidak diborgol saat tiba di KPK. Juliari kemudian menaiki tangga gedung KPK. Di tangga dia sempat melambaikan tangan kepada awak media, namun tidak ada kata sedikit pun yang dia ucapkan kepada pihak media. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait bantuan sosial Bansos. Juliari menyerahkan diri ke KPK pada dini hari tadi pagi sebagai penerima tersangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akhirnya setelah Menteri Sosial Juliari Batubara tertangkap, Presiden Joko Widodo ikut angkat bicara mengenai hal ini. Tanggapannya terkait ditetapkannya tersangka kepada Menteri Sosial, Pak? Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya
percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Presiden Joko Widodo mengungkapkan beliau menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor 6 Desember 2020. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial. Dan begitulah pendapat yang bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait kasus penetapan bansos COVID-19. Dan sekian berita yang bisa saya sampaikan. Untuk berita lebih lanjut masih dalam proses pencarian. Saya ucapkan terima kasih.